لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama iman dan Islam, dan terlebih-lebih lagi adalah nasihat dan pertolongan sehingga kita bisa meningkatkan diri kita untuk beribadah, yaitu salat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga telah dilimpahkan kepada junjungan kita suri pada kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau, dakwah beliau, tetesan darah beliau, kita bisa merasakan manisnya Islam, indahnya Islam di atas muka bumi. Jemaah salat kita yang tarawih rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis mengingatkan kita akan dua nikmat yang mana banyak manusia itu meraihkannya. Rasulullah mengatakan, nikmatani maghbunun bihi ma katsirun min nasi as-siha wal farah. Ada dua nikmat yang mana banyak manusia itu tertipu olehnya, yaitu nikmat sehat dan berpeluang. Kesehatan yang kita miliki saat ini tidak selamanya ada. Ada kalanya kita sakit sehingga kita tidak mampu untuk mengamalkan amalan-amalan soleh. Begitupun dengan waktu luang, ada kalanya kita tidak memiliki waktu sehingga kita tidak mampu untuk mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya memerintahkan kepada kita untuk bersegera memanfaatkannya dalam amal soleh. Beliau mengatakan, badiru bil amal, bersegera kalian beramal. Allah Subhanahu wa taala juga ketika memerintahkan hambanya untuk beramal selalu menggunakan nama wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Dan bersegera menuju ampunan Rabbmu, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Yang semua ini ayat di atas tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita segera memanfaatkan kesehatan dua tersebut untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya, karena ketika kedua nikmat tersebut hilang, kita tidak menjadi orang yang menyesal. Hanya orang sakit yang tahu nikmatnya sehat, hanya orang lapar yang tahu nikmatnya kenyang, hanya orang yang pernah menderita yang tahu nikmatnya kebahagiaan. Allah tidak menjanjikan hidup itu mudah, tapi Allah menjanjikan di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Wa ma yadatu illa ba'da ta'ab, tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Hari demi hari mendekatkan kita kepada ajal kita, sehingga kalau kita tidak dengar, maka kesempatan untuk beramal yang satu-satunya di dunia ini akan hilang. Ali radhiyallahu anhu mengingatkan, beliau mengatakan, al-yawma 'amali wa la hisaba wa badan hisabu ala amal. Hari ini dunia ini yang ada hanyalah amal, tidak ada hisab. Namun di hari akhirat yang ada adalah hisab, tidak ada kesempatan untuk beramal. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk menunggu dalam beramal agar kita tidak termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran yang berangan-angan, yang berandai-andai mengatakan, ya laitani kuntu
qaddamtu hayati, duhai kiranya aku dahulu mempersiapkan untuk kehidupan ini, yaitu kehidupan akhirat. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad, maka di hari itu tidak ada yang menyiksa dengan siksaan seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pesan saya, ketika masih ada waktu dan kesempatan, semua perbuatan baik tidak boleh ditunda. La tu'akhir amalaka ila al-ghad, ma taqdiru an ta'malu al-yawm. Jangan tunda amalmu sampai hari esok, apa yang bisa kita lakukan hari ini. Jadi berbuat amalan sedikit apapun itu, karena esok hari kita belum tentu ada. Akhirul da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.